menjadi pribadi yang tangguh. Tangguh dalam iman, tangguh dalam hidup berkomunitas, dalam hidup bermasyarakat. Ditempeleng tidak harus balas menempeleng, tapi mengampuni. Wah, itu orang yang tangguh betul. Mari anugerah itu perlu kita mohon agar kita menjadi orang damai dimanapun, gak pernah punya musuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini Senin dalam pekan biasa yang ke-11, kita diajak untuk memiliki kelembutan hati. Injil hari ini mengingatkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan berbuat jahat juga, tetapi agar kita meniru teladan Kristus yang mampu mengalahkan maut, tidak membalas yang jahat. Mari kita akui kelemahan dan kerapuhan kita. Kerap kali kita berbalas untuk hal-hal yang tidak baik. Agar kita layak mengikuti Ekaristi ini, kita mohon belas kasih Allah, kita mohon rahmat pengampunan, dan kita akan semakin pantas menjadi bagian dari kerajaan Allah. Marilah berdoa. Intensi misa sore hari ini dimohon oleh Bapak Yosef Indra Wijaya. Mohon kedamaian abadi untuk 1 tahun meninggalnya Bapak Yosef Indra Wijaya. Juga kita berdoa untuk kebahagiaan abadi dalam peringatan 1 tahun dipanggilnya Monsinyur Julianus Sunarko SJ. Hari ini genap 1 tahun. Allah Bapa, sumber sukacita kami, semoga kami selalu patuh setia pada kabar sukacitamu, dan ajarilah kami mengabdikan segala yang ada pada kami bagi kerajaan-Mu di dunia, demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang mengikuti Ekaristi dengan streaming di rumah Anda masing-masing, saya merenungkan sabda Yesus berkaitan dengan ketangguhan. Apa yang Anda pikir tentang tangguh? Tangguh. Kalau ada lelaki dikatakan lelaki tangguh, perempuan tangguh. Apa itu artinya? Saya membayangkan sikap tangguh itu bukan keras, kasar, apalagi tidak. Tangguh bukan hanya soal pemberani. Tangguh itu saya renungkan sebagai daya tahan, kekuatan untuk bertahan, termasuk kalau harus menerima dan bahkan mengalah. Mengalah tidak berarti kalah. Mengalah bisa dalam arti suatu tindakan bijak daripada
maju tetapi hancur. Itu pengalah. Kita diajak untuk sungguh peka terhadap gerak si jahat. Gerak si jahat itu polanya adalah pembalasan. Maka mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu ajaran yang dikenal dalam kitab suci, itu teori pembalasan di bumi. Itu ada dalam perjanjian lama, namun dalam prakteknya saudara tidak pernah seimbang. Coba kalau misalnya kaki Anda terinjak oleh orang lain, apakah akan dibalas dengan menginjak yang sama, dengan tekanan yang sama, dengan bagian yang sama? Kerap kali ingin yang lebih berat, karena apalagi sudah didorong oleh emosi. Hanya dengan mata yang mendelik, sebetulnya ya dibalas mendelik saja, enggak, malah ditempeleng. Nah, teori pembalasan di bumi mestinya seimbang, tapi umumnya membalas itu lebih daripada yang diterima, sehingga di situ peluang si jahat itu makin besar untuk mengadu, diadu domba, saling menyerang. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Seperti bacaan pertama tadi juga, ketangguhan Paulus sangat jelas. Berduka cita tetapi mampu bersuka cita. Miskin tetapi mampu memperkaya. Loh, ini orang yang tangguh itu kayak gitu tuh. Saya pun menggambarkan ketangguhan itu kalau melihat ban truk. Truk tronton dengan muatan yang sangat berat, berton-ton. Itu bannya kan diisi angin. Coba kalau rodanya roda besi, hancur, jalannya hancur, rusak. Itulah ketangguhan. Di dalam ketangguhan itu ada kekuatan, bukan kekerasan, kekuatan. Mari kita menjadi pribadi yang tangguh. Tangguh dalam iman, tangguh dalam hidup berkomunitas, dalam hidup bermasyarakat. Ditempeleng tidak harus balas menempeleng, tapi mengampuni. Wah, itu orang yang tangguh betul. Mari, anugerah itu perlu kita mohon agar kita menjadi orang damai dimanapun, gak pernah punya musuh. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bila orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur karena dari Yesus Kristus Sang Mesias kami telah menerima hukum baru. Semoga kami berani melaksanakannya dalam kata dan karya nyata, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah mewartakan kasih Tuhan. Amin.